dakwaan sudah dibacakan oleh saudara penuntut umum minggu yang lalu. Mohon izin nanti kami akan membacakan beberapa hal yang pokok-pokok dan berkaitan dengan kutipan kami, berkaitan dengan bunyi pasal, kami hanya menyebutkan pasal dan undang-undangnya. Selebihnya kami tidak bacakan. Bahwa dalam nota keberatan kami telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh saudara penuntut umum dengan nomor dakwaan PDM 126 JKTSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 untuk perkara pengadilan negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Baikuni Wibowo dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Dalam hal ini diwakili oleh tim kuasa hukum dianggap sudah dibacakan. Adapun untuk memperjelas argumentasi hukum kami, maka terlebih dahulu kami jabarkan uraian pasal yang didakwakan kepada saudara terdakwa Baikuni Wibowo dianggap sudah dibacakan. Mohon perhatian majelis hakim yang mengadili perkara ini, adapun dasar hukum kami dalam mengajukan eksepsi adalah berkaitan dengan pasal 156 KUHP, pasal 143 ayat 2 KUHP, dan 143 ayat 2 dan ayat 2 huruf B KUHP dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Adapun pokok-pokok eksepsi yang kami ajukan pada hari ini adalah mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini bahwa hal-hal menjadi keberatan dan dasar argumentasi saudara Baikuni Wibowo dalam perkara ini adalah sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Mohon perhatian bahwa yang mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini, surat dakwaan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan A. Pemeriksaan perkara aqua beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena saudara terdakwa Baikuni Wibowo adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan faktual yang dilakukan masih dalam ruang lingkup proses pemeriksaan administrasi negara yang untuk itu pengujian tindakan aqua masih dalam tahap persidangan di PT UN dengan register perkara nomor 2/P/2022 PT UN Jakarta. Untuk itu dalam hal ini proses penuntutan terhadap tindakan faktual tersebut bertentangan dengan asas presumptio iuste causa. Nomor 1, mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini. Mohon untuk diketahui sebagai fakta material yang tidak terbantahkan dalam persidangan saudara Baikuni Wibowo adalah merupakan anggota Polri. Sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut, petikan keputusan Presiden nomor 73 Polri 2006 tertanggal 7 Desember 2006 yang pada pokoknya adalah pengangkatan jabatan saudara Baikuni Wibowo sebagai perwira polisi dengan pangkat Ibda dan seterusnya. B. Petikan keputusan Kepala Divisi Profesi Pengamanan Polri nomor Kep 36/11/2021 tertanggal 12 November 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Div Propam Polri kepada saudara Baikuni Wibowo dalam jabatan lamanya Pamen Div Propam Polri dan mengangkat saudara terdakwa Wibowo sebagai PS Kasubag Riksa Bagak Etika Biro Waprof Div Propam Polri. 2. Bahwa terkait pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan terkait ada atau tidaknya perbuatan penyalahgunaan wewenang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan nomor 30 tahun 2014 sebagaimana termaktub dalam pasal 21 ayat 1 dan pasal 21 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan. Nomor 3, bahwa terkait peraturan teknis tentang tata cara pengajuan permohonan penyalahgunaan wewenang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang yang selanjutnya akan disebut sebagai Perma 4 2015 sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, PT UN adalah ranah peradilan yang harus dilakukan terlebih dahulu di dalam rangka identifikasi. Apakah terdapat perbuatan melawan hukum? Maka peradilan tata usaha negara menjadi satu-satunya forum peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau onreh mata overheadsdan. Perbuatan yang bersifat melawan hukum oleh penguasa. Dalam suatu tindakan administrasi pejabat pemerintah sebelum adanya proses pidana. Pengingkaran atas urutan proses ini merupakan bentuk tindakan penyimpangan prosedur hukum dan pelanggaran asas legalitas hukum. Bahwa perlu diketahui, saudara terdakwa Baikuni Wibowo telah memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang mendapat perintah dari pejabat pemerintah penyelenggara yang masih menjabat pada saat perintah diberikan. Dalam hal ini adalah saksi Ferdi Sambo, Irjen Pol Ferdi Sambo selaku Kadif Propam pada saat itu sebagai penyelenggara untuk bidang profesi dan pengamanan Polri.
sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan dan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dengan uraian pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pelayanan Publik, pasal 16 huruf H Undang-Undang Pelayanan Publik, pasal 8 angka 3 Undang-Undang Pelayanan Publik, pasal 15 huruf C, H, dan J Undang-Undang Pelayanan Publik. Untuk itu mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini. Berdasarkan segenap ketentuan di atas, selaku penasihat hukum Saudara Baikuni Wibowo, kami menyatakan bahwa surat dakwaan aku dari saudara penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diproses terlebih dahulu. Dikarenakan segenap tindakan saudara terdakwa Baikuni Wibowo dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan dan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi oleh pejabat pemerintah. Adapun saudara terdakwa Baikuni Wibowo selaku PSK Subak Riksa Bagak Etika Biro Waprof di Propam Polri telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi, peraturan, perintah atasan yang sah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang atau onreh mata overhead debt, maka dalam segenap tindakan tersebut seharusnya harus menunggu keputusan TUN nomor 2 garing P garing PW 2022 Petun Jakarta. Terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta sebelum diadakannya pemeriksaan pidana. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Reza. Adapun serangkaian tindakan saudara terdakwa Baikuni Wibowo tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 12 sampai 14 Juli 2022, saudara terdakwa Baikuni Wibowo mendapat perintah dari saksi Ferdi Sambo, terdahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, selaku Kadif Propam Polri melalui Cak Putranto selaku PSK Subak Audit Bagak Etika Rowaprof Div Propam Polri, yang merangkap sebagai Korspri Kadif Propam Polri untuk menyalin atau mengkopi file rekaman yang ada di dalam DVR CCTV. Dan saudara terdakwa Baikuni Wibowo mendapat perintah dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, melalui Arif Rahman Arifin selaku Wakaden B Ropaminal Div Propam Polri untuk menghapus salinan atau kopi file rekaman DVR CCTV dalam laptop saudara terdakwa Baikuni Wibowo. Terhadap tindakan tersebut terdapat kesesuaian tindakan dengan perintah, tupoksi, dan peraturan perundang-undangan. Tindakan saudara terdakwa Baikuni Wibowo yang merupakan PSK Subariksa Bagak Etika Biro Waprof Div Propam Polri yang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik atau nanti selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik adalah sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan. Pasal 1 angka 3 pelayanan publik dianggap telah dibacakan. Pasal 11 angka 3 pelayanan publik dianggap telah dibacakan. Pasal 17 huruf B, C, D UU Pelayanan Publik terkait larangan oleh pelaksana dianggap telah dibacakan. Bukan kapasitas pelaksana untuk menimbang atau mempertimbangkan suatu keputusan. Saudara terdakwa Baikuni Wibowo dalam hal ini sebagai pelaksana tidak berwenang untuk menimbang, melainkan berada dalam posisi yang harus melaksanakan di tengah kondisi keterbatasan informasi atau asymmetric information. Selama perintah itu datang dari penyelenggara yang masih berwenang, maka pelaksanaan perintah tersebut tidak dapat diartikan sebagai pelanggaran wewenang atau melawan hukum di pihak pelaksana. Ada juga peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 11 ayat 2 Perpol 7 2022 dianggap telah dibacakan. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2017 bahwa saudara terdakwa Baikuni Wibowo sebagai Kasubag Riksa Bagak Etika Biro Waprof Div Propam Polri bertugas sebagaimana tertera dalam bagian 1 pembagian tugas dan tanggung jawab angka 3 huruf B Romawi 2 Perkapolri 6 2017. Saya menjelaskan pada intinya dianggap telah dibacakan.
Kedua ada lampiran 7 Perkapolri 6 2017 bagian D tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat markas besar Kepolisian Republik Indonesia yang telah dibacakan. Bagian 1 B, pembagian tugas dan tanggung jawab angka 3 huruf B dalam lampiran 7 Perkapolri 6 2017 juga menjelaskan bahwa yang telah dibacakan Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Perkapolri nomor 8 tahun 2009. Bahwa secara umum tindakan saudara terdakwa Baikuni Wibowo telah sesuai dengan asas-asas dalam menerapkan tugas pelayanan, yaitu asas legalitas dan proporsionalitas yang diwajibkan dalam Perkapolri nomor 8 tahun 2009 yang akan diuraikan sebagai berikut. Pasal 9 ayat 2 Perkapolri nomor 8 tahun 2009 menyatakan mengenai asas legalitas yang telah dibacakan bahwa diketahui segenap tindakan saudara Baikuni Wibowo selaku Kasubpariksa Bagak Etika Biro Waprov Divpropam Polri dalam melaksanakan tindakan pemantauan, pengawasan dan penerimaan komplain terkait dugaan pelanggaran oleh anggota Polri dalam perkara kematian Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dan dugaan pelecehan Putri Chandrawati didasari oleh perintah secara lisan oleh Kadif Propam Saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo baik secara langsung maupun melalui bawahannya. Dan apabila mengacu pada lampiran 7 Perkapolri 6 2017 bagian D yang menyatakan unit kerja di lingkungan Divpropam Polri wajib untuk menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Dengan demikian, segenap tindakan tersebut di atas telah sesuai dengan asas legalitas karena telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum sebagaimana diwajibkan dalam pasal 9 ayat 2 Perkapolri nomor 8 tahun 2009. Dan selanjutnya ada pasal 9 ayat 4 Perkapolri nomor 8 tahun 2009 yang menyatakan asas proporsionalitas yang telah dibacakan. Bahwa saudara terdakwa Baikuni Wibowo dalam menduduki jabatan selaku Kasubpariksa Bagak Etika Biro Waprov Divpropam Polri telah cermat dan tepat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Polri, khususnya dalam lingkup Divpropam Polri. Segenap tindakan yang dilakukan oleh saudara terdakwa Baikuni Wibowo merupakan tindakan faktual yang didasari oleh perintah atasan, yakni Kadif Propam Saksi Ferdi Sambo dan terdahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, baik secara langsung maupun melalui bawahannya selaku pimpinan tertinggi dalam ruang lingkup Divpropam Polri. Lebih lanjut, terkait perintah atasan yang dilakukan oleh saudara terdakwa Baikuni Wibowo secara tegas diatur pasal 11 ayat 2 Perpol 7 tahun 2022 yang pada pokoknya menyatakan berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Dengan demikian, segenap perbuatan saudara terdakwa Baikuni Wibowo telah sesuai dengan asas proporsionalitas dikarenakan adanya keseimbangan antara tindakan yang dilakukan saudara terdakwa Baikuni Wibowo dalam penegakan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Poin 7, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, tindakan saudara terdakwa Baikuni Wibowo selaku PS Kasubpariksa Bagak Etika Biro Waprov Divpropam Polri sebagai pelaksana di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut telah dilaksanakan berdasarkan perintah atasan dan sesuai tupoksi dan juga sesuai kedudukan pada angka 1.3 huruf F lampiran 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lampiran 7 Perkapolri 6 tahun 2017 yang mewajibkan saudara terdakwa Baikuni Wibowo selaku bagian dari Divpropam untuk melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan penerimaan komplain terkait anggota atau PNS Polri yang sedang dalam proses penanganan pelanggaran hukum. Mengingat saat saudara terdakwa Baikuni Wibowo melakukan tindakan adalah masih dalam rangka memantau, mengawasi, dan menilai apakah terdapat pelanggaran etik dan atau pelanggaran profesi dalam dua kejadian, yaitu kejadian saling tembak sesama anggota Polri yang mengakibatkan kematian Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dan kejadian pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Adapun ketentuan lengkap dari pasal tersebut adalah sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, tindakan saudara terdakwa Baikuni Wibowo pada poin di atas telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut. A. Lampiran 7 Perkapolri nomor 6 tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat markas besar Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa saudara terdakwa Baikuni Wibowo dalam jabatannya selaku PS Kasubag Riksa Baggag Etika Biro Waprov Divpropam Polri sebagai pelaksana di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik merupakan bagian unsur pelaksanaan utama Kadivpropam Polri yang memiliki kewenangan sebagai berikut. Diatur dalam bagian B, pembagian tugas dan tanggung jawab butir 3 unsur pelaksana utama huruf C tentang Rowaprov dianggap telah dibacakan. Bagian B, pembagian tugas dan tanggung jawab butir 3 unsur pelaksana utama huruf D tentang Baggag Etika dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Surat dakwaan akuo, saudara terdakwa Baikuni Wibowo dan pemeriksaan perkara akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena segenap tindakan saudara terdakwa Baikuni Wibowo selaku Kasubag Riksa Baggag Etika Biro Waprov Divpropam Polri telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan peraturan, dan sesuai dengan perintah atasan yang masih menjabat secara sah dan berwenang. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang atau onrechtmatig overdaad, perbuatan yang bersifat melawan hukum oleh penguasa dalam segenap tindakan tersebut, maka seharusnya tindakan tersebut diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum diadakan pemeriksaan atau penuntutan pidana perkara akuo. Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara akuo yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pengujian tindakan administrasi pejabat pemerintah, saudara terdakwa Baikuni Wibowo selaku pelaksana di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik harusnya terlebih dahulu melalui Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan di atas. Untuk itu, penuntutan ini akan berakibat hukum surat dakwaan akuo. Surat dakwaan dari saudara penuntut umum beralasan hukum untuk tidak dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas presumptio iuste causa. Karena sejatinya yang berhak menguji dugaan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan yang bersifat melawan hukum oleh penguasa dalam suatu tindakan administrasi pejabat pemerintah adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Suatu tindakan administrasi pejabat tersebut dianggap benar dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang sepanjang tidak atau belum diputuskan sebaliknya oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun dasar hukum dan pendapat ahli yang mengakomodir argumentasi hukum kami adalah sebagai berikut. Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap telah dibacakan. Pasal 4 Undang-Undang PT-UN dianggap telah dibacakan. Pendapat Philippus M. Hajon dalam Suparto Wijoyo, Hukum Acara Pengadilan Administrasi Airlangga University Press Surabaya 2005 halaman 54 dianggap telah dibacakan. SF Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, FHUII Press Yogyakarta 2010 halaman 222 dianggap telah dibacakan. Bahwa selain hal tersebut, terhadap tindakan administrasi pejabat pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi, ketentuan, peraturan, dan perintah atasan yang sah hanya dapat diperiksa, diuji, dan atau diselesaikan melalui proses hukum administrasi, termasuk pula segala bentuk sanksi apabila terhadap hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran, maka sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi administrasi yang dapat berupa salah satu dari dan berjenjang berupa teguran, baik itu lisan ataupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan, sebagaimana dijabarkan oleh Muhajir Darwin dalam Wijaya Priyatno dalam Jurnal Wawasan Hukum nomor 23 nomor 2 berjudul Kriminalisasi Kebijakan halaman 147 yang menjelaskan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara akuo bahwa berdasarkan segenap tindakan di atas yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan yang berkaitan, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima
karena segenap tindakan saudara terdakwa Baikuni Wibowo yang dilakukan dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi, ketentuan, peraturan, dan perintah atasan yang sah dan berwenang. Sehingga apabila tindakan tersebut diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, maka tindakan tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan sanksi atas pengujian tindakan administrasi pejabat pemerintah tersebut hanyalah dapat berupa sanksi administrasi. B. Adanya sengketa prajudisial atau prejudicial gesture dalam proses perkara pidana atas nama terdakwa Baikuni Wibowo. Sengketa prajudisial bahwa pemeriksaan perkara akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena saudara terdakwa adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam proses pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN dengan perkara nomor 2/P/PW/2002 Petun Jakarta yang mana dalam hal ini proses pemidanaan terhadap tindakan tersebut telah terdapat sengketa prajudisial. Bahwa keberatan prejudicial gesture yang diterjemahkan sebagai suatu penundaan atau penangguhan pemeriksaan suatu perkara akibat adanya perselisihan atau sengketa prajudisial sebagaimana diatur dalam pasal 81 KUHP Junto Perma nomor 1 tahun 86, Junto Sema nomor 4 tahun 80. Pada prinsipnya merupakan konkretisasi perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap hak-hak dari tersangka. Dalam hal perkara perdata yang dimaksud adalah perkara sengketa yang sangat penting berkaitan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perkara pidana yang dilaporkan atau dituduhkan kepada permohon oleh termohon. Untuk itu kami terlebih dahulu memaparkan terkait pengaturan prejudicial gesture tersebut. Dalam proses penegakan hukum, pada dasarnya pengaturan tentang hal ini telah ditemukan pada pasal 81 KUHP yang berbunyi dianggap telah dibacakan. Bahwa yang dimaksud dengan prejudicial gesture menurut Fokma Andrea adalah sengketa yang diputuskan terlebih dahulu membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang. Di Indonesia, ketentuan prejudicial gesture diatur SEMA membagi prejudicial gesture menjadi dua dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 80. Pertama, prejudicial action, yaitu perbuatan pidana tertentu yang disebutkan dalam KUHP, antara lain pasal 84 KUHP. Di mana disebutkan ketentuan diputus terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana. Yang kedua, question prejudicial au judgment, yaitu menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menangguhkan pemeriksaan tersebut, menunggu adanya putusan hakim mengenai persengketaan. Bahwa prejudicial gesture adalah suatu perselisihan atau pertanyaan tentang pemeriksaan yang didahulukan karena terdapat pertanyaan berkaitan dengan dual jurisdiction atau jurisdiksi peradilan ganda dalam hal mana pemeriksaan yang dilakukan suatu badan peradilan atau pengadilan lain terkait jurisdiksi substantif dari badan peradilan atau pengadilan lainnya. Berbagai sengketa yang berkaitan dengan sengketa prajudisial terjadi dalam hal suatu pemeriksaan pidana yang sedang diperiksa membutuhkan yurisdiksi di peradilan perdata untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Keputusan dari badan peradilan lain tersebut diperlukan dalam unsur melawan hukum dari suatu penuntutan pidana. Bahwa John Tamron memberikan definisi prejudicial gesture adalah dianggap telah dibacakan. Terjadi ketika pengadilan pidana sedang berjalan diperlukan adanya penetapan sehingga ditempuh terlebih dahulu pengadilan. Selanjutnya Adam Sashawi menyatakan bahwa dianggap telah dibacakan. Bahwa dalam Netherlands Encyclopedia dan Dutch Law Encyclopedic Dictionary mengartikan prejudicial gesture atau prejudicial conflict sebagai dianggap telah dibacakan, yang berarti sengketa prejudisial adalah bagian hukum prosedural di mana terdapat perselisihan bagi hakim. Dalam hal ini dalam rezim yang berbeda untuk harus terlebih dahulu membuat keputusan sebelum kasus utama dapat diadili. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Rezim perkembangan hukum administrasi negara dan tata usaha negara.
bahwa dalam perkembangan rezim hukum administrasi dan tata usaha negara, penataan ulang institusi Polisi Republik Indonesia atau Polri dan Tentara Negara Indonesia atau TNI merupakan bagian dari amanat reformasi di bidang keamanan. Penataan ulang institusi Polri dimulai pada tahun 98 ketika dipisahkannya Polri secara kelembagaan dari TNI pada bulan April 99. Melalui instruksi Presiden nomor 2 tahun 99 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dan ABRI. Inpres tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 7 MPR RI 2000 tentang pemisahan Polri dan TNI. Pemisahan kedua lembaga tersebut menetapkan TNI di bawah Departemen Pertahanan dan Polri berada langsung di bawah Presiden. Pemisahan tersebut mengandung konsekuensi politik pada penataan kedua lembaga tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya. Bahwa berdasarkan susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pasal 7 huruf D TAP MPR nomor 7 2000 yang berbunyi dianggap telah dibacakan, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, sebagaimana juga dipertegas dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi dianggap telah dibacakan. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan masyarakat sipil, bukan lagi termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota Polri termasuk masyarakat sipil, namun anggota Polri juga akan menerima ketentuan peraturan disiplin dan kode etik profesi bila melakukan pelanggaran. Bahwa pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam rapat paripurna DPR RI dalam agenda pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang administrasi pemerintahan mengungkapkan hal-hal yang pada pokoknya yaitu dianggap telah dibacakan. Bahwa oleh karenanya secara sederhana pembacaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan kandungan politik hukumnya yang bertalian dengan penggunaan diskresi, keputusan dan atau tindakan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan dapat dipahami antara lain UAP sebagai instrumen legal policy atau garis atau kebijakan resmi yang memuat garis besar dan dasar rencana pemerintah sebagai landasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang bertujuan utama yaitu pertama, untuk mengisi kekosongan hukum yang menjadi dasar pelindungan terhadap pengambilan keputusan dan atau tindakan dari badan dan atau pejabat pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diharapkan bisa jadi landasan hukum untuk mengenali sebuah keputusan dan atau tindakan sebagai kesalahan administrasi atau penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana. Dengan demikian, pembuat keputusan tidak mudah dikriminalisasi dan melemahkan badan dan atau pejabat pemerintahan pelaksana dalam melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjaga agar badan dan atau pejabat pemerintahan tidak mengambil keputusan dan atau tindakan sewenang-wenang. Bahwa terkait dengan UAP, keputusan tata usaha negara pada awalnya tidak memasukkan tindakan faktual sebagai objek ketut, yang dimana berdasarkan memori Van Tollichting atas Undang-Undang nomor 5 tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara menyatakan bahwa penyelesaian material dat yang merupakan perbuatan hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah yang diselesaikan sesuai dengan dampaknya baik di dalam ranah hukum perdata maupun hukum pidana. Bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang AP, maka pemeriksaan terhadap objek ketut dalam hukum administrasi mencakup tindakan faktual sebagaimana dinyatakan dalam pasal 87 UAP dengan uraian sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Maka tindakan faktual pemerintah menjadi salah satu unsur objek sengketa tun sejak disahkannya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Maka pemeriksaan administrasi melalui peradilan tun perlu dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas dampak yang akan terjadi dalam ruang lingkup hukum perdata maupun hukum pidana. Perlu diperhatikan tindakan faktual dalam undang-undang ini adalah tindakan faktual yang sebelumnya telah didahului dengan dikeluarkannya ketun, penetapan tertulis. Pada dasarnya, pengaturan tentang sengketa prejudisial atau prejudicial gesil telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56 tertanggal 18 Maret 1956 sebagai berikut. Pasal 1 Perma nomor 156 dianggap telah dibacakan. Pasal 2 Perma nomor 1 tahun 56 dianggap telah dibacakan. Pasal 3 Perma nomor 1 tahun 56 dianggap telah dibacakan. Bahwa dengan memahami berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, di mana tahun terbitnya dari ketentuan tersebut adalah pada masa di mana rezim hukum administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 belum berlaku. Dalam hal mana ketentuan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang 30 2014 mengatur bahwa dianggap telah dibacakan. Yang dilakukan setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.
Pemeriksaan petun sebagaimana amanat Undang-Undang Aku adalah untuk diputuskan terlebih dahulu ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam pasal 17 dan 18 merupakan penyalahgunaan akibat ditetapkannya keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan yang diduga mengandung kesalahan wewenang, prosedur, dan substansi sesuai dengan objek keputusan sehingga keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan dikategorikan mengandung kesalahan administrasi. Mengingat tindakan yang dituduhkan atau dituntut kepada saudara terdakwa adalah suatu perbuatan yang masih dalam lingkup kewenangan rezim administrasi untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu perihal penyalahgunaan wewenang aku yang mana penting untuk kepentingan pemeriksaan pidana atas diri saudara terdakwa. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku bahwa segenap uraian di atas juga sejalan dengan asas contractrius actus. Sebagaimana dijelaskan oleh Cakim Lutfi M dalam Contractrius Actus Kamus Hukum Majalah Konstitusi nomor 126 tahun 2017 halaman 78 dianggap telah dibacakan. Bahwa sesuai dengan asas tersebut di atas, pemeriksaan atas tugas, fungsi, wewenang, dan tindakan konkret termasuk keputusan administrasi pemerintahan berada pada peraturan dan hubungan hukum administrasi negara, kecuali dapat dibuktikan adanya unsur penyalahgunaan wewenang dalam bentuk suap, tipuan, dan paksaan. Lebih jauh lagi dalam hal suatu keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan termasuk tindakan faktual untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bersifat konkret. Apabila keputusan dianggap salah karena adanya kesalahan wewenang, kesalahan prosedur, dan kesalahan substansi atas objek keputusan, maka penilaiannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik yang menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi atas objek keputusan yang ditetapkan. Bahwa suatu tindakan faktual yang bersifat konkret dilakukan misalnya dalam melaksanakan tindakan pemantauan, pengawasan, dan penerimaan komplain termasuk di dalamnya tindakan konkret lainnya baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu apabila tindakan tersebut dilakukan atas perintah pejabat yang masih berwenang dan merupakan pejabat yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang menghukumnya, maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah oleh pejabat berwenang. Tindakan faktual yang dilakukan aparatur pemerintahan sebagai pelaksana tersebut justru hakikatnya menjaga dan meningkatkan citra dan reputasi lembaga sehingga tidak terjadi pelanggaran kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan. Karena saat itu kondisinya masih bersifat asymmetric information sehingga informasi pejabat atasan langsung masih dianggap sebagai kebenaran berdasarkan jabatan atau praduga rehmate. Dengan kata lain, sepanjang dibuktikan aparatur pemerintahan yang berstatus pelaksana menjalankan tugas dan fungsinya karena hanya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information dan di latar belakangnya adanya keputusan dan atau tindakan yang bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi, maka tindakan faktual tersebut tidak menjadi tanggung jawab dan kesalahan jabatan aparatur pemerintahan pelaksana, tetapi sepenuhnya berada pada tanggung jawab dan kesalahan aparatur pemerintahan penyelenggara. Bahwa mengingat pasca berlakunya rezim hukum administrasi pemerintahan sebagaimana telah diuraikan di atas, petun dan pengadilan pidana. Dan hal tersebut juga masih sejalan atau sesuai dengan ketentuan pasal 81 KUHP yang menjelaskan mempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh satu mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara. Oleh karena itu, saudara terdakwa dengan ini mengajukan prajudisial. Penangguhan itu sendiri bukan berarti menghentikan proses penuntutan. Itu bukanlah suatu hal yang sakral. Penuntutan dilakukan setelah proses penyidikan selesai dan selanjutnya adalah pemutusan di sidang pengadilan oleh majelis hakim. Mengenai penangguhan penuntutan untuk sementara karena adanya perselisihan prajudisial atau prejudicial geschichte diatur dalam pasal 81 KUHP. Artinya, dalam kasus ini pidananya ditunda atau ditangguhkan dulu sampai putusan petun dengan perkara nomor 2-P-PW-2022-Petun Jakarta tentang permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan hukum tetap. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara quo. Dalam segenap penerapan penyelesaian suatu permasalahan hukum terdapat suatu asas ultimum remedium. Adapun asas tersebut memiliki arti bahwa pemidanaan adalah proses penyelesaian terakhir atau pamungkas atas suatu masalah. Menurut Utrecht dan R. Susilo, dianggap telah dibacakan. Maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan saudara penuntut umum beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima serta penuntutan pidananya ditangguhkan untuk sementara waktu menunggu sampai dengan hasil dari putusan petun perkara nomor 2-P-PW-2022-Petun Jakarta memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah dikarenakan adanya sengketa prajudisial.
karena segenap tindakan saudara terdakwa yang dilakukan dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi ketentuan peraturan dan perintah atasan yang sah. Selanjutnya dilanjutkan. 2. Surat dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap atau obskur libel. Berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, syarat material suatu surat dakwaan haruslah berisi uraian yang disampaikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan atau lex temporis et locus delicti. Dan apabila syarat material tersebut tidak terpenuhi, maka surat dakwaan berdasarkan pasal 143 huruf E KUHP akan batal demi hukum. Meskipun demikian, tidak ada penjelasan mengenai ketentuan akuo yang dimaksud dengan jelas, cermat, dan lengkap dalam KUHP. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi betul pengertian akan jelas, cermat, dan lengkap tersebut, kita harus mengacu pada doktrin dari para ahli dan juga peraturan institusi yang mengatur secara internal kelembagaan lainnya. Mengenai pengertian cermat, jelas, dan lengkap, pada dasarnya kejaksaan sendiri sudah memiliki pengaturan yang cukup baik dan juga sudah dijabarkan secara jelas bahwa syarat material adalah syarat yang berkenaan dengan materi atau substansi surat dakwaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004-JA-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan atau Seja nomor 4 1993. Dalam Seja tersebut diatur mengenai surat dakwaan secara material yang berisi Seja nomor 4 1993 dianggap telah dibacakan. Berdasarkan Seja nomor 4 1993 tentang pembuatan surat dakwaan, dirumuskan perumusan cermat, jelas, dan lengkap tersebut sebagai berikut. Bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan dengan memuat uraian yang didasarkan pada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa yang dimaksud dengan jelas adalah penuntut umum harus mampu menguraikan dengan jelas dan dapat dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana yang dilakukan, kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan, dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa ini maksud dengan lengkap adalah uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat pidana itu dilakukan. Sedangkan menurut pendapat Lilik Mulyadi SHMH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, dikatakan bahwa surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dapat ditinjau dari dua aspek yaitu. Pertama, apabila ditinjau dari pendapat atau doktrin, maka pengertian cermat dimaksudkan dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan ketidaksembarangan, serta hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan. Kemudian jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keraguan-raguan, serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Sedangkan lengkap berarti komplit atau cukup, yang dimaksudkan tidak ada fakta-fakta yang tertinggal. Kemudian apabila kita mengkaji menurut makna gramatikal dari Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Purwadarminta, halaman 202, 410, dan 587, yang dimaksud kata tercermat, jelas, dan lengkap, yaitu cermat adalah seksama, teliti, dan penuh perhatian. Jelas berarti terang, nyata, tegas. Lengkap berarti genap, tidak ada kurangnya dalam arti komplit. Dalam hal ini surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penjabaran fakta-fakta yang dijadikan dasar dalam pembuatan surat dakwaan. Yang berarti dalam hal ini jelas bahwa penuntut umum telah tidak teliti dalam menyusun surat dakwaan. Adapun kekeliruan penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan antara lain adalah A. Penuntut umum telah tidak cermat dalam menerapkan unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar, serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa saudara terdakwa Baikuni Wibowo didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang ITE, Jungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 Undang-Undang ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1
KUHP. Yang berkaitan dengan salinan rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum dikarenakan saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam menguraikan segenap perbuatan saudara terdakwa Baikuni Wibowo. Mengingat tidak adanya kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, dan Cuk Putranto sebagai pemberi perintah dengan saudara terdakwa Baikuni Wibowo sebagai pihak yang diperintahkan. Baik itu dalam perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun pada dakwaan kedua primer dan subsidiar. Padahal secara hukum diperlukan dua syarat yang wajib dipenuhi agar saudara terdakwa Baikuni Wibowo dapat dianggap memenuhi unsur turut serta sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yakni harus adanya kerjasama fisik dan kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, dan atau Cuk Putranto dengan saudara terdakwa Baikuni Wibowo. Sebagaimana diatur dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. Ares Hogerat dalam keputusan tanggal 29 Oktober 1934 dianggap dibacakan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 15K/KR/1970 tertanggal 16 Juni 1971 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap dasar hukum di atas, maka saudara penuntut umum dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 terhadap saudara terdakwa Baikuni Wibowo harus membuktikan kesamaan niat atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo melalui Cuk Putranto dengan rincian fakta sebagai berikut. Unsur kesamaan niat tidak terpenuhi bahwa berdasarkan uraian surat saudara penuntut umum sendiri dalam halaman 8 surat dakwaan penuntut umum dengan jelas diketahui bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar 17 WIB saudara terdakwa Baikuni Wibowo mendapat perintah dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo melalui Cuk Putranto dengan kalimat, "Kemarin saya sudah dimarahi, ini perintah Kadif Propam," untuk menyalin mengcopy file rekaman yang ada di dalam DVR CCTV. Kemudian dalam halaman 11 surat dakwaan, pada tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, saudara terdakwa Baikuni Wibowo mendapat perintah dari saksi Arif Rahman Arifin SIK bersama saksi Cuk Putranto SIK bahwa terdapat perintah dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Adapun dalam surat dakwaan penuntut umum juga diuraikan bahwa setelah Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dan saudara Arif Rahman Arifin menghadap saksi Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara terdakwa Baikuni Wibowo. Serta Irjen Polisi Ferdi Sambo menyampaikan ancaman bahwa kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat. Sehingga berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu turut serta melakukan dan atau terdapat kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, saudara Arif Rahman Arifin dan saudara Cuk Putranto dengan saudara terdakwa Baikuni Wibowo untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, melainkan posisi saudara Baikuni Wibowo adalah sebagai orang yang disuruh melakukan karena perintah atasan selaku pejabat pemerintah penyelenggara yang disertai sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo melalui saudara Arif Rahman Arifin dan saudara Cuk Putranto kepada saudara terdakwa Baikuni Wibowo untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun pada dakwaan kedua primer dan subsidiar. Bahkan sebagaimana termaktub dalam halaman 11 alinea kedua surat dakwaan saudara penuntut umum nomor PDM 126-JKTSL-10-22, saudara penuntut umum dengan jelas mengkategorikan bahwa perintah dari Ferdi Sambo tersebut merupakan sebuah ancaman. Sebagaimana dikutip sebagai berikut, halaman 11 alinea kedua surat dakwaan dianggap dibacakan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis PN, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkaraku. Dengan ini kami, penasihat hukum, mohon izin untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkaraku untuk melihat kembali posisi, niat, serta kondisi saudara terdakwa Baikuni Wibowo dengan jernih dan penuh rasa keadilan. Saudara terdakwa Baikuni Wibowo hanya berada pada tempat dan waktu yang salah dan sangat tidak adil bagi beliau bila didakwa karena perbuatan saudara terdakwa Baikuni Wibowo tidak memiliki kesamaan niat dan atau kerjasama fisik dengan saksi Ferdi Sambo untuk menyembunyikan kebenaran terkait peristiwa pembunuhan korban Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat
apalagi memiliki niat untuk merintangi penyidikan, menghalangi proses penyidikan, ataupun melakukan seluruh tindakan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada saudara terdakwa Baikuni Wibowo. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu transfer dan atau kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, saudara Arif Rahman Arifin, saudara Cuk Putranto, dan saudara terdakwa Baikuni Wibowo, melainkan sebuah ancaman dan perintah langsung dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo kepada saudara terdakwa Baikuni Wibowo melalui saudara Arif Rahman Arifin dan saudara Cuk Putranto untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun pada dakwaan kedua primer dan subsidiar. Sehingga dengan demikian saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat ke-1 ayat 1 ke 1 KUHP karena tidak terpenuhinya kesamaan niat yang merupakan salah satu syarat terpenuhinya perbuatan turut serta sebagaimana dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kami mohon kepada yang terhormat majelis hakim yang mengadili perkara aku untuk menyatakan surat dakwaan saudara penuntut umum dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. B. Penuntut umum tidak jelas dalam menguraikan unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan. A. Surat dakwaan tidak menunjuk secara jelas dan spesifik bentuk penyertaan masing-masing pihak terkait perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar aku, diketahui bahwa saudara terdakwa Baikuni Wibowo didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak, dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, jungto pasal 33 Undang-Undang ITE, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja, dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1, jungto pasal 32 Undang-Undang ITE, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, berkaitan dengan salinan rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa dalam halaman 13 surat dakwaan nomor PD surat dakwaan jaksa penuntut umum atas nama terdakwa Baikuni Wibowo, penuntut umum menyatakan sebagai berikut. Halaman 13 surat dakwaan aku dianggap telah dibacakan. Bahwa menurut Prof. Dr. J. Sahitapi dalam buku kumpulan bahan penataran hukum pidana dalam rangka kerjasama hukum Indonesia Belanda untuk memasukkan unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari peserta tindak pidana tersebut. Dengan dijelaskan peranan masing-masing peserta atau pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat bobot, peranan, dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peran masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan kabur dan tidak jelas. Bahwa dalam laporan review proses persidangan dan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kasus Wijanarko Puspoyo, Bambang Wijoyanto menyatakan, dalam usulan perbaikan review tersebut pada halaman 22 butir C, diusulkan bahwa surat dakwaan harus menunjuk secara jelas dan spesifik bentuk pernyataan masing-masing pihak yang terkait dalam tindak pidana agar dapat dibedakan bentuk-bentuk keturutsertaan antara turut melakukan, menyuruh melakukan, atau membujuk melakukan. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid 1, halaman 396 menyatakan, dianggap dibacakan? Berdasarkan dakwaan di atas bahwa saudara terdakwa Baikuni Wibowo telah didakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan, SIK saksi Arif Rahman Arifin, SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, SIK dan Irfan Widayanto SH SIK. Sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat ke-1, 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan telah dibacakan sebagaimana mestinya dimaksud dalam pasal 49 jungto pasal 33 Undang-Undang ITE jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun, di dalam dakwaan yang dirumuskan oleh saudara penuntut umum terdapat sebuah ketidakjelasan karena tidak dirumuskan mengenai kualifikasi dari kedudukan saudara terdakwa Baikuni Wibowo, apakah sebagai pelaku, player, menyuruh melakukan, down player, atau turut serta melakukan made player. Bahwa dengan ketidakjelasan surat dakwaan dari penuntut umum di atas karena tidak merumuskan kualitas saudara terdakwa Baikuni Wibowo, apakah sebagai pelaku, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dan berkonsekuensi hukum berdasarkan segenap sumber hukum di atas, mengakibatkan dakwaan dari penuntut umum tersebut menjadi tidak cermat,
dalam menyusun dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun pada dakwaan kedua primer dan subsidiar. Dengan demikian, saudara penuntut umum, dakwaan menjadi tidak jelas dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dikarenakan tidak terumus secara jelas kualitas keikutsertaan saudara terdakwa Baikuni Wibowo dalam surat dakwaan dan atau tidak menunjuk secara jelas dan spesifik bentuk penyertaan masing-masing pihak yang terkait dalam tindak pidana agar dapat dibedakan bentuk-bentuk keturutsertaan antara turut melakukan atau menyuruh melakukan yang mengakibatkan surat dakwaan penuntut umum kabur dan tidak jelas. Izin selanjutnya rekan saya. Mohon izin melanjutkan. B. Surat dakwaan tidak jelas dalam menguraikan fakta-fakta perbuatan pidana saudara terdakwa Baikuni Wibowo. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Kuo bahwa Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004JA 1193 tentang pembuatan surat dakwaan bagian 3. Dasar pembuatan surat dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan ketentuan lengkap sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum dikarenakan saudara penuntut umum tidak jelas dalam menguraikan fakta yang sebenarnya terdapat tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi dan terdakwa dalam pemeriksaan perkara aku yang akan diguraikan sebagai berikut. Tanggal 9 Juli 2002, terdapat perbedaan bahwa saudara terdakwa Baikuni Wibowo baru mengetahui kasus tersebut pada tanggal 11 Juli 2022. Jadi tidak mungkin saudara terdakwa Baikuni Wibowo memerintahkan saksi saudara Irfan Widianto untuk mengganti DVR CCTV pada tanggal 9 Juli 2022. Bahwa pernyataan yang dinyatakan dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum adalah hal yang mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada BAP saudara terdakwa Baikuni Wibowo. Tanggal 12 Juli 2022 terdapat perbedaan bahwa diketahui terdapat perbedaan fakta mengenai tindakan penyerahan DVR CCTV. Bahwa dalam surat dakwaan menyatakan jika DVR CCTV diserahkan oleh saudara terdakwa Baikuni Wibowo kepada Irfan Widianto, pada faktanya saudara terdakwa Baikuni Wibowo tidak pernah menyerahkan secara langsung kepada Irfan Widianto, melainkan orang suruhan Irfan Widianto pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 19 WIB di parkiran lobi Gudang Utama. Tanggal 13 Juli 2022 bahwa saksi Arifin tidak pernah berkata kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan. Hal ini menunjukkan bahwa saudara terdakwa Baikuni Wibowo tidak memiliki niat untuk menutupi perbuatan Ferdi Sambo dan saudara terdakwa Baikuni Wibowo hanya menjalankan perintah dari Ferdi Sambo. Bahwa kalimat saudara terdakwa Baikuni Wibowo yang semakin yakin bahwa apa yang disuruh oleh Ferdi Sambo adalah yang tanpa hak dan lawan hukum pun kembali berkata yang terdapat dalam surat dakwaan adalah hal yang mengada-ngada dan tidak sesuai dengan uraian dalam BAP. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Kuo. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saudara penuntut umum telah tidak jelas dalam menguraikan fakta perbuatan saudara terdakwa Baikuni Wibowo dalam surat dakwaan aku, sehingga sesuai dengan pasal 143 ayat 3 KUHP, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan aku adalah batal demi hukum. C. Penuntut umum tidak lengkap menguraikan fakta dalam surat dakwaan. 1. Penuntut umum tidak lengkap dalam menguraikan fakta terkait salinan rekaman CCTV. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa saudara terdakwa Baikuni Wibowo didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana maksud dalam pasal 49 junto 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan dengan salinan rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan komplek perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sedangkan rekaman asli CCTV berada di VR yang telah diserahkan oleh saudara terdakwa Baikuni Wibowo kepada penyidik Polres Jakarta Selatan segera setelah isi rekaman tersebut dikopi atau diunduh dari DVR.
bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harusnya akan batal demi hukum dikarenakan saudara penuntut umum tidak lengkap dalam menguraikan fakta hukum terkait dokumen elektronik yang ditonton serta disampaikan perintah untuk dihapus dan dimusnahkan oleh saksi Ferdi Sambo adalah salinan dari rekaman CCTV dan sama sekali tidak menguraikan kecocokan antara salinan rekaman CCTV dengan rekaman asli yang berada dalam DVR CCTV. Sehingga berakibat bahwa bukti salinan rekaman tersebut tidak dapat dijamin keotentikannya dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli yang terdapat dalam DVR CCTV. Adapun dasar hukum dari argumentasi di atas adalah pasal 6 Undang-Undang ITE yang menyatakan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Bahwa atas uraian pada butir 2 di atas juga diperkuat dengan adanya pendapat ahli Abdul Fikar Hajar yang dimuat dalam Jurnal Hukum Adiguna Universitas Tarumanegara, peneliti William Abraham dan Heri Firmansyah yang berjudul Analisis Pembuktian Alat Bukti CCTV sebagai alat bukti penunjuk, di mana Abdul Fikar Hajar bertambah sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Bahwa selanjutnya Nurdirman Munir dalam Pengantar Hukum Siber Indonesia, cetakan pertama, edisi ketiga, halaman 573 berpendapat sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harusnya akan batal demi hukum dikarenakan saudara penuntut umum tidak lengkap dalam menguraikan fakta mengenai bahwa dokumen elektronik yang menjadi objek dalam perkara akuo hanya berupa rekaman dan tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya. 2. Penuntut umum tidak lengkap dalam menyusun dakwaan dikarenakan terdapat uraian peristiwa imajiner terkait adanya segenap barang bukti yang tidak terdapat dalam daftar penyitaan dan atau barang bukti yang disita. Mohon perhatian yang terhormat yang mulia majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara akuo bahwa sebagaimana termaktub dalam halaman 24 surat dakwaan akuo, jaksa penuntut umum menguraikan peristiwa sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian yang terhormat yang mulia majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara akuo bahwa sebagaimana termaktub dalam pasal 24 surat dakwaan akuo, diketahui bahwa jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa terdapat barang bukti digital berupa satu buah DVR merek G-Lens serial number 9770427711322 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor 3337 FKF 2022 tanggal 24 Agustus 2022. Namun pada faktanya di dalam berkas perkara atas nama terdakwa Baikuni Wibowo tidak terdapat dan atau tidak tercantum berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor 337 FKF 2022 tanggal 24 Agustus 2022 terhadap barang bukti digital berupa satu buah DVR merek G-Lens serial number 9770427711322 dalam daftar berkas perkara akuo. Bahwa adapun dalam berkas perkara akuo disebutkan dalam keterangan pemeriksaan ahli Heri Prianto, diketahui terdapat dalam pemeriksaan tersebut ahli merujuk kepada berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor 3337 FKF 2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang memeriksa barang bukti digital berupa satu buah DVR merek G-Lens serial number 9770427711322. Namun pada faktanya tidak pernah terdapat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor 3337 FKF 2022 tanggal 24 Agustus 2022 terhadap barang bukti digital berupa satu buah DVR merek G-Lens serial number 9770427711322 dan dalam daftar berkas perkara akuo. Mohon perhatian yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo bahwa ketidakjelasan jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan jelas-jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, di mana penuntut umum secara tidak cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan surat dakwaan karena didasari oleh sesuatu yang tidak terdapat dalam daftar bukti dan atau daftar penyitaan dan terhadap barang bukti digital DVR merek G-Lens serial number 9770427711322 tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Padahal seharusnya jaksa penuntut umum menyusun fakta dalam uraian surat dakwaan harus didasarkan pada hasil penyidikan sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh uraian fakta terkait barang bukti digital DVR merek G-Lens serial number 9770427711322 yang didalilkan dalam surat dakwaan akuo merupakan uraian yang bersifat imajiner dalam surat dakwaan. Bahwa selain daripada itu, jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan akuo juga telah gagal dalam menguraikan suatu perbuatan mana yang dilakukan oleh saudara terdakwa
Baikuni Wibowo yang memenuhi unsur-unsur dakwaan karena tidak lengkap dalam menguraikan fakta bahwa segenap perbuatan di dakwaan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai PSK Subakriksa Baga Etika Rowaprov di Propampori yang merupakan petugas pelaksana pejabat publik pemerintahan dan merupakan suatu tindakan administrasi pejabat pemerintahan. Berdasarkan segenap dasar hukum serta argumentasi hukum yang telah pihak kami sampaikan, maka kami selaku kuasa hukum saudara terdakwa Baikuni Wibowo memohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk dapat menyatakan bahwa dakwaan yang disajikan oleh jaksa penuntut umum merupakan dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, serta tidak lengkap, sehingga sudah sepantasnya demi hukum yang mulia majelis hakim menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Lanjutkan. Untuk selanjutnya kami membacakan petitum. Mohon perhatian yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara akuo bahwa berdasarkan segenap uraian, ulasan, paparan, dan argumentasi penasihat hukum dalam nota keberatan atau eksepsi di atas, maka kami, tim penasihat hukum saudara terdakwa Baikuni Wibowo, mohon kiranya majelis hakim yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama saudara terdakwa Baikuni Wibowo. 2. Menangguhkan dakwaan untuk menunggu sampai dengan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara nomor 2-P-2022-PT UN Jakarta berkekuatan hukum tetap. 3. Menghentikan sementara proses pemeriksaan untuk menunggu sampai dengan putusan Hakim Pengadilan PT UN dalam perkara nomor 2-P-PW 2022-Petun Jakarta berkekuatan hukum tetap. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, atau menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan oleh karenanya penuntutan terhadap terdakwa ditangguhkan karena terdapat sengketa prajudisial atau prejudicial gesil. 5. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, serta tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, atau menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan oleh karenanya penuntutan terhadap terdakwa harus dihentikan. 6. Mengembalikan berkas penuntutan kepada penuntut umum. 7. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum. 8. Melepaskan terdakwa dari tahanan. 9. Memulihkan terdakwa dalam harkat dan martabatnya. Dan 10. Membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila yang terhormat majelis hakim yang mengadili perkara berpandangan lain, maka kami mohon agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sehingga berdasarkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Jakarta, 26 Oktober 2022, hormat kami, penasihat hukum terdakwa Baikuni Wibowo. Demikian majelis hakim atas keberatan yang kami ajukan berdasarkan surat dakwaan yang sudah dibacakan dan kami pelajari dalam menyusun ini selama 1 minggu ini. Jadi kami mau coba menghadirkan apa-apa yang memang menjadi hak daripada klien kami, terutama berkaitan dengan prosedur dan tata cara penyusunan surat dakwaan yang sudah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Demikian, terima kasih majelis. Ya, demikian tadi. Ya, sebelumnya supaya saudara serahkan. Nota keberatan saudara supaya diserahkan. Dan termasuk juga soft copy-nya, ya. Soft copy-nya juga. PU juga nanti sama, ya. Tapi segera. Bisa presi satu email. Ada emailnya situ? Di-emailkan saja. Alamat emailnya berapa coba dianukan? Ya cukup.
Udah cepat. Ya. Ya nanti bisa ditanyakan ya. Ya, demikian tadi sama-sama kita dengarkan di persidangan ini tanggapan nota keberatan pusat hukum terhadap surat dan penuntut umum ya. Selanjutnya tentunya diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan atau memberikan pendapatnya sebenarnya ketentuan 156 KUHP. Dan untuk itu kapan? Ya, Yang Mulia, atas keberatan tim penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum akan mengajukan tanggapannya secara tertulis 1 minggu di persidangan berikutnya, Yang Mulia. Ya. Jadi penuntut umum akan mengajukan pendapat secara tertulis ya terhadap nota keberatan, dan persidangan ini ya kita tunda ke hari Kamis karena juga terkait dengan persidangan perkara lainnya, yaitu pada 3 November 2022 pukul 9.30 WIB. Saya ingatkan kepada penuntut umum Bapak Pusat Hukum ya untuk memperhatikan jadwal persidangan. Ya, sedianya tadi ya kita mendahulukan eksepsi, namun oleh karena belum siap ya kita anukan yang siap. Itu supaya dianukan. Kalau tidak kita lanjut kepada yang lainnya. Ini ada 2 lagi. Ya, 1 lagi. Jadi supaya tepat waktu ya, apalagi juga penayangan oleh awak media juga tentu mempunyai waktu-waktu tertentu. Baik ya, ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup majelis. Cukup ya. Terkait dengan permohonan saudara mengenai pembantaran terhadap terdakwa Baikuni ya, kami cermati sebagai ketentuan maksud dari permohonan saudara pembantaran untuk pemeriksaan psikologi klinis ya. Ya, sebenarnya diketahui bahwa pembantaran itu hanya diberikan kepada terdakwa tersangka ya yang kondisi kesehatannya memerlukan perawatan intensif ya dan dirawat di luar rutan atau di rumah sakit ya, yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan dokter yang menyarankan itu dirawat di rumah sakit ya. Jadi atas dasar tersebut ya kami belum dapat bisa memberikan hal tersebut, permohonan tersebut ya. Sekian saja. Persidangan selanjutnya dilanjutkan dengan agenda pendapat penuntut umum atas nota keberatan saat hukum terdakwa dan dinyatakan tunda pada 3 November 2002 pukul 9.30. Sidang nyatakan ditunda. Cuk Purwanto, Silakan. langsung. Pak Jaksa. Silakan. Purwanto. Saya udah. Karena masih ada persidangan lain.
Ya, sudah siap, teman. Jasa apa juga sudah siap ya, Ustaz Hukum. Ya, sidang perkara pidana nomor register 805/2022 garing PN Jakarta Sel selama terdakwa Cuk Putranto SIK dibuka nyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Mengikuti persidangan ya. Sesuai dengan agenda persidangan lalu, hari ini pembacaan nota keberatan penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum ya. Sebelum dibacakan, saya ingatkan juga nanti mungkin yang pokok-pokoknya saja bacakan, ataupun juga nanti diserahkan juga, dan saya ingatkan juga soft copy-nya juga, disertai soft copy-nya nanti. Ya. Silakan kepada penasihat hukum untuk membacakan nota keberatannya. Terima kasih Yang Mulia. Nota keberatan untuk dan atas nama terdakwa Cuk Putranto SIK. Pada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan register nomor 805/2022/PN Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankanlah kami tim penasihat hukum terdakwa dan berdasarkan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 KUHP dan pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP. Bersama ini kami menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum register perkara nomor PDM 127 Jakarta Selatan /10/2022 yang telah dibacakan pada tanggal 19 Oktober 2022 untuk kepentingan pembelaan terhadap klien kami dengan identitas sebagai berikut. Dianggap dibacakan Yang Mulia. Berdasarkan surat dakwaan tersebut, klien kami telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut. Dakwaan pertama, primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau dakwaan kedua, primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat ke 1 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim yang terhormat, saudari penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Sebelum kami menanggapi surat dakwaan penuntut umum lebih jauh, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang sudah memimpin persidangan ini. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada penuntut umum. Begitu juga dengan panitera pengganti, kami ucapkan terima kasih. Bahwa perlu kami kemukakan, nota keberatan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi rasa hormat kami kepada penuntut umum yang sedang melakukan tugas penuntutan sesuai dengan fungsi pekerjaannya. Keberatan ini juga sama sekali tidak bertujuan untuk menyanggah secara a priori surat dakwaan penuntut umum. Oleh karena itu, segala argumentasi dan dalil dalam keberatan ini merupakan upaya kami memperjuangkan prinsip-prinsip hukum, keadilan dan kebenaran. Sebelum mengurai lebih jauh nota keberatan ini, izinkan kami untuk mengklarifikasi beberapa hal. 1.
terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan sikap batin yang sama dengan para terdakwa pasal 340 KUHP dalam melakukan perbuatan yang saat ini dituduh sebagai tindak pidana. Kedua, perbuatan yang saat ini dituduh sebagai tindak pidana terhadap terdakwa adalah murni sebagai bentuk menjalankan perintah atasan dan terdakwa dalam keadaan tertekan oleh atasan. Tiga, perkara aku adalah terkait pengamanan DVR CCTV yang berada di pos satpam di luar tempat kejadian perkara sesungguhnya dan bukan CCTV yang berada di dalam rumah dan bukan juga sebagai perkara menghilangkan barang bukti seperti baju, celana, sepatu dan lain-lain di lokasi kejadian tindak pidana pembunuhan. 4. Adapun DVR CCTV yang diamankan telah diserahkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan yang pada saat itu bertindak selaku penyidik. Kami berharap keberatan ini menjadi penyeimbang dan pengontrol terhadap materi dakwaan penuntut umum. Kami percaya Majelis Hakim yang mulia akan mencermati segala masalah hukum dalam perkara ini, bahwa apa yang kami sampaikan dalam keberatan ini merupakan ungkapan perasaan dari terdakwa yang ingin menjelaskan secara gamblang kepada siapa saja yang dapat mendengarkan dan menyerap kebenaran fakta dengan harapan tidak ada pihak yang tersesat dalam mengikuti maupun mengamati proses persidangan perkara ini. Kami juga berharap keberatan ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, namun ada beberapa hal yang prinsipil untuk dapat diketahui Majelis Hakim yang mulia demi tegaknya keadilan, sebagaimana ada adagium fiat justisia ruat coleum. Majelis Hakim yang terhormat, sidang yang mulia, perkenankan kami untuk menyampaikan kronologis kejadian atau fakta kejadian berdasarkan keterangan terdakwa selain kronologis dari surat dakwaan penuntut umum agar majelis dapat memperoleh gambaran seutuhnya mengenai perkara akuo. Adapun kronologis kejadian adalah sebagai berikut. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa berangkat ke kantor dengan menggunakan kendaraan mobil. Tiba di kantor sekira pukul 8.15 WIB, terdakwa langsung ke ruang rapat Biro Provos untuk menyiapkan bahan paparan karena akan dilakukan ANEF 3 bulanan di Propam Polri. Sekira pukul 8.30, saksi Ferdi Sambo tiba di gedung Provos, selanjutnya menuju ruang Karo Provos untuk berbincang-bincang dengan PJU utama Propam Polri. Sekira pukul 9, acara ANEF triwulan dimulai dan diikuti oleh Propam jajaran dengan menggunakan media Zoom. Acara selesai sekira pukul 11. Selesai ANEF triwulan, terdakwa dan saksi Ferdi Sambo menuju ruang kerja. Pada pukul 13, Kadif Propam yaitu saksi Ferdi Sambo yang diantar ajudan Bribka Romer, saksi Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo tiba di ruangan Wakapolri untuk melaksanakan sidang kode etik AKBP Brotoseno. Di dalam sidang tersebut dihadiri oleh Irwasum Polri, Wakapolri, Kadif Propam Polri, AS SDM Polri, dan Kadif Hukum Polri. Sekira pukul 14.30, saksi Ferdi Sambo tiba di ruang kerjanya dan melakukan persiapan untuk pulang ke rumah. Sekira pukul 15, saksi Ferdi Sambo meninggalkan kantor dan sebelum pulang bertanya kepada terdakwa, apa agenda kegiatan besok? Terdakwa jawab, belum ada jenderal. Sekira pukul 17.30, terdakwa dihubungi via telepon oleh Karo Provos Brigjen Pol Beni Ali dan menanyakan, di mana Cuk? Terdakwa jawab, di kantor jenderal. Selang beberapa menit kemudian, saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan menghubungi terdakwa melalui telepon, menanyakan, di mana Cuk? Terdakwa jawab, di kantor jenderal, perintah. Selanjutnya, saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan menjawab, ya sudah. Selang beberapa menit, Bribtu Erwin, anggota SPRI Kadif Propam Polri memberitahukan kepada terdakwa bahwa, Komandan, itu ada anggota Provos bawa senjata ke rumah Bapak di Duren 3. Selanjutnya terdakwa meminjam motor saudara Aprianto alias Ari Codet, PHL Kadif Propam Polri. Terdakwa menuju kediaman rumah dinas Kadif Propam Polri.
yaitu Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sesampainya terdakwa di rumah dinas di Komplek Polri Duren 3 nomor 46, sekira pukul 18.10 di sana sudah ada banyak provos di lapangan dekat Pos Satpam. Motor terdakwa parkirkan dekat lapangan dekat Pos Satpam. Terdakwa lihat di dalam garasi ada saksi Ferdi Sambo, saksi AKBP Ari Cahya, Bribka Riki, Barada Prayogi sedang berbincang-bincang di dalam garasi. Selang beberapa menit terdakwa masuk garasi luar. Kemudian saksi Ferdi Sambo berjalan ke garasi luar dan duduk. Selanjutnya beliau memerintahkan terdakwa untuk masuk ke dalam dan berkata, "Coba lihat ke dalam." Setelah terdakwa masuk ke dalam rumah, di sana sudah ada Barada Richard dan 3 orang anggota provos berpakaian dinas yang namanya terdakwa lupa, serta Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yaitu saksi Ridwan Ricky Nelson Soklanip dan anggotanya sebanyak 4 orang. Mereka sedang berbincang-bincang. Selanjutnya terdakwa lihat sekeliling ruang tengah tersebut. Terdakwa melihat ada orang dengan celana jeans biru sedang telungkup di bawah tangga. Namun terdakwa belum mengetahui siapa orang yang tertelungkup tersebut. Selanjutnya terdakwa keluar lagi menemani saksi Ferdi Sambo yang sedang duduk di ruang garasi. Beberapa saat kemudian datang saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan menghampiri saksi Ferdi Sambo. Melihat hal ini, terdakwa keluar garasi. Kemudian saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah dan terdakwa ikut di belakangnya. Setelah ikut di belakangnya, terdakwa melihat ada CCTV di dalam rumah dan terdakwa berkata, "Ini CCTV bagus untuk menguatkan terjadinya peristiwa tembak-menembak." Tiba-tiba saksi Ferdi Sambo menghampiri terdakwa dan berkata, "CCTV itu rusak." Dan terdakwa menjawab, "Siap, Jenderal." Selanjutnya kemudian terdakwa keluar ke garasi luar. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo keluar ke garasi dan duduk di garasi tersebut. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo memanggil terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk ikut otopsi dengan berkata, "Nanti kamu ikut otopsi." Dan terdakwa menjawab, "Siap, Jenderal." Beberapa saat kemudian terdakwa dipanggil lagi oleh saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan, "Nanti kamu dampingi anak-anak diperiksa, yaitu Richard, Ricky, dan Pak Kuat." Terdakwa jawab, "Siap, Jenderal." Kemudian beberapa anggota provos membawa Richard, Ricky, dan Kuat untuk dibawa ke kantor provos. Selanjutnya terdakwa mengikuti dengan mengendarai sepeda motor menuju kantor provos. Sekira pukul 20.30 terdakwa tiba di kantor provos. Selang 10 menit kemudian Richard, Ricky, dan Kuat dengan dikawal anggota provos tiba di gedung provos. Selanjutnya menuju lantai 3 ruang riksa Biro Provos. Setelah sampai di lantai 3 gedung provos, Richard, Ricky, dan Pak Kuat diperiksa secara terpisah. Kemudian Kadif Propam Polri yaitu saksi Ferdi Sambo datang didampingi oleh Karo Paminal, Kaden A Biro Paminal, Karo Provos, Sesro Provos, Kombes Pol Susanto, Kombes Pol Harun, dan Kayanma Mabes Polri. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo berbicara dengan Richard, Ricky, dan Kuat di ruangan pemeriksaan dengan pintu tertutup. Namun terdakwa tidak mendengar apa yang dikatakan. Sedangkan Karo Paminal, Kaden A Biro Paminal, Karo Provos, Sesro Provos, Kombes Pol Susanto, Kombes Pol Harun, dan Kayanma Mabes Polri menunggu di ruang tunggu pemeriksaan provos. Setelah itu beberapa saat kemudian saksi Ferdi Sambo keluar dan duduk bersama Karo Paminal, Kaden A Biro Paminal, Karo Provos, Sesro Provos, Kombes Pol Susanto, Kombes Pol Harun, Kayanma Mabes Polri, dan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan di ruang tunggu tersebut. Dan saksi Ferdi Sambo ikut duduk serta berbicara mengenai cerita kejadian tembak-menembak yang terjadi di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan.
Sekira pukul 23, Karo Paminal, Kaden A, Biro Paminal, dan beberapa anggota Provos membawa Richard, Ricky, dan Kuat ke Biro Paminal untuk dilakukan interogasi sampai dengan pukul 4. Kemudian sekira pukul 4.30 terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Juni 2022, pukul 11, terdakwa datang ke Biro Paminal di lantai 7 di NCC Mabes Polri. Kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi Brigjen Hendra Kurniawan dan beliau menunjukkan screenshot WhatsApp Ibu Putri Chandrawati dengan Reza, adik Yosua, dan bertanya kepada terdakwa, yaitu, menurutmu apa maksudnya? Kemudian terdakwa menjawab setelah membaca screenshot WhatsApp tersebut dan mengatakan, ini hal biasa jenderal, terlihat mempunyai hubungan baik. Beberapa saat kemudian saksi Ferdi Sambo dan terdakwa menjawab, siap, di Paminal jenderal. Kemudian dijawab kembali, masih lama enggak? Kalau masih lama saya merapat ke Paminal. Kemudian terdakwa bertanya ke saksi Brigjen Hendra Kurniawan. Kadif Propam bertanya, masih lama enggak? Dan saksi Brigjen Hendra Kurniawan menjawab, ini sudah mau jalan. Kemudian terdakwa menyampaikan hal yang sama ke saksi Ferdi Sambo dan dijawab, oke, saya tunggu di sini. Sekira pukul 14, terdakwa dan saksi Brigjen Hendra Kurniawan sampai di rumah dinas saksi Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Sesampainya di sana, saksi Ferdi Sambo sudah menunggu di garasi luar. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo, saksi Brigjen Hendra Kurniawan, Kaden A Biro Paminal, Karo Provos, Kombes Pol Susanto bersama Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, saksi Ridwan, Reki Nelson Soplanit, dan para penyidik Polres Jakarta Selatan bersama Richard, Ricky, dan Kuat memasuki rumah. Setelah beberapa lama kemudian, Kadif Propam Polri, saksi Ferdi Sambo memerintahkan untuk keluar dari rumah karena akan dilakukan olah TKP oleh penyidik Polres Jakarta Selatan dan Ricky, Richard, dan Kuat. Sekira pukul 17, terdakwa melihat saksi AKP Irfan Widianto jalan lewat depan terdakwa dan terdakwa bertanya, mau kemana? Kemudian saksi AKP Irfan Widianto menjawab, mau mengamankan CCTV. Kemudian terdakwa menjawab, nanti kalau sudah selesai dititip ke saya. Kemudian saksi AKP Irfan Widianto menjawab, siap bang. Setelah selesai mengamankan DVR CCTV tersebut, saksi AKP Irfan Widianto melalui saksi saudara Arianto alias Ari Codet menyerahkan DVR CCTV tersebut kepada terdakwa. Tujuan terdakwa menerima DVR CCTV tersebut untuk diamankan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Dan selanjutnya DVR CCTV tersebut akan diserahkan ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 20, terdakwa menerima DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dari saksi Arianto alias Ari Codet di sekitaran rumah pribadi saksi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian oleh saksi Arianto alias Ari Codet diletakkan di bagasi mobil Toyota Innova dengan nomor polisi B1617 KIH milik terdakwa. Kemudian sekitar jam 22 terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20, terdakwa dihubungi oleh saksi AKBP Arif Rahman Arifin untuk datang karena saksi AKBP Arif Rahman Arifin ingin memberitahu terkait BAP saudari Putri, yaitu istri saksi Irjen Pol Ferdi Sambo, untuk dijadikan satu folder agar tidak tersebar. Kemudian terdakwa menjawab, siap bang. Sekalian terdakwa menyerahkan DVR CCTV tersebut. Kemudian sekira pukul 21, terdakwa sudah sampai di Polres Jakarta Selatan.
dan bertemu dengan saksi AKBP Arif Rahman Arifin di ruang rapat Kasat Reskrim, dan terdakwa melihat ada saksi AKP Rifaizal Samuel dan beberapa penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Ada beberapa penyampaian dari saksi AKBP Arif Rahman Arifin bahwa kedatangannya ke Polres bukan untuk intervensi terhadap penanganan perkara. Kemudian terdakwa menyuruh saksi AKP Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV di bagasi mobil Toyota Innova milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah, dan beberapa saat kemudian dalam perjalanan terdakwa pulang, terdakwa dihubungi oleh saksi AKP Rifaizal Samuel menanyakan, "Bang, password DVR CCTV apa, Bang?" Kemudian terdakwa menjawab, "Saya tidak tahu, apabila mau membuka cari teknisi saja." Tanggal 11 Juli 2022 pada hari Senin, sekira pukul 10, saksi Ferdi Sambo memanggil terdakwa ke dalam ruangannya di kantor Div Propam Mabes Polri. Kemudian bertanya kepada terdakwa, "CCTV di mana?" Terdakwa menjawab, "CCTV mana, Jenderal?" Kemudian saksi Ferdi Sambo menjawab, "CCTV sekitar rumah." Kemudian terdakwa menjawab, "Sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan." Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata, "Siapa yang perintahkan?" Kemudian terdakwa hanya bisa menjawab, "Siap." Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata, "Kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan lihat isinya." Kemudian terdakwa menjawab, "Mohon izin, Jenderal, nggak apa-apa bila dikopi dan dilihat isinya." Kemudian saksi Ferdi Sambo dalam keadaan marah dengan mata melotot berkata, "Sudah, lakukan saja, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab." Dan terdakwa dengan kondisi takut dan tertekan menjawab, "Siap, Jenderal." Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata, "Kalau penyidik tanya, baru kamu serahkan." Kemudian terdakwa berkata, "Siap, Jenderal." Selanjutnya terdakwa keluar ruangan saksi Ferdi Sambo. Kemudian terdakwa menghubungi saksi AKP Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV. Dan saat itu saksi AKP Rifaizal Samuel bertanya, "Kok diambil, Bang? Kan sudah diserahkan." Kemudian terdakwa menjawab, "Perintah Bapak." Selanjutnya sekira pukul 11, terdakwa berangkat ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan. Nama penyidik tidak diingat oleh terdakwa, dan memberikan DVR CCTV tersebut kepada terdakwa dengan kondisi masih terbungkus plastik hitam. Kemudian DVR CCTV tersebut terdakwa letakkan kembali di bagasi mobil Toyota Innova dengan nopol B1617 KIH milik terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke kantor Div Propam Mabes Polri, dan posisi DVR CCTV tetap berada di bagasi mobil Innova milik terdakwa. Izin yang mulia dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan, Ibu. Tanggal 12 Juli 2022. Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 17 WIB, saksi Ferdi Sambo pulang dari kantor di Propam Mabes Polri. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menghubungi terdakwa agar datang ke Komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan, karena ada olah TKP dari Bareskrim Mabes Polri. Kemudian sekira pukul 20 WIB, terdakwa sampai di lokasi Komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan, dan terdakwa melihat jalannya olah TKP. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi Kompol Baikuni Wibowo via WhatsApp untuk datang ke TKP. Kemudian sekira pukul 22 WIB, saksi Kompol Baikuni Wibowo datang ke TKP Komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan. Selanjutnya terdakwa meneruskan perintah saksi Ferdi Sambo untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV tersebut kepada saksi Kompol Baikuni Wibowo. Terdakwa berkata, "Baik, tolong kopi dan lihat isinya." Kemudian saksi Kompol Baikuni Wibowo menjawab, "Gak apa-apa nih." Kemudian terdakwa menjawab, "Kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi." Kemudian terdakwa memberikan kunci mobil Toyota Innova
dengan nopol B1617 QH kepada saksi Kompol Baikuni Wibowo dan selanjutnya saksi Kompol Baikuni Wibowo mengambil DVR CCTV tersebut yang berada di bagasi mobil Toyota Innova dengan nopol B1617 QH dan pergi meninggalkan komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan. Sekira 1-2 jam, kemudian saksi Kompol Baikuni Wibowo datang menemui terdakwa dan menunjukkan satu flash disk warna merah hitam sambil berkata, "Ini udah kopian CCTV." Setelah itu terdakwa menjawab, "Saya laporkan ke Bank AKBP Arif Rahman Arifin," yang pada saat itu sudah berada di TKP Komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan. Dan pada saat itu terdakwa pun masih berada di Komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan. Pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 2 WIB, terdakwa menyampaikan ke saksi AKBP Arif Rahman Arifin, "Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat gak?" Kemudian saksi AKBP Arif Rahman Arifin diam saja sambil masuk ke dalam rumah saksi AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanin, Kasat Reskrim Jakarta Selatan, yang rumahnya berada di dekat TKP Komplek Polri Duren 3 Pancoran. Setelah masuk teras rumah dinas saksi AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanin, saksi AKBP Arif Rahman Arifin kemudian berkata, "Coba lihat." Selanjutnya saksi Kompol Baikuni Wibowo mengeluarkan tapnya dan memasukkan flash disk tersebut. Setelah itu, terdakwa saksi AKBP Arif Rahman Arifin, saksi AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanin, dan saksi Kompol Baikuni Wibowo melihat isi flash disk tersebut. Adapun isi flash disk yang dilihat oleh terdakwa, saksi AKBP Arif Rahman Arifin, saksi AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanin, dan saksi Kompol Baikuni Wibowo adalah hanya pada menit 17.07 sampai dengan menit 17.20. Selanjutnya, terdakwa mendengar saksi AKBP Arif Rahman Arifin berkata kepada saksi Kompol Baikuni Wibowo, "Segera serahkan ke penyidik CCTV tersebut." Kemudian, setelah menonton isi CCTV tersebut, terdakwa pulang dengan menggunakan kendaraan masing-masing. DVR CCTV, tape berisi rekaman CCTV, dan flash disk merah hitam berisi kopi _salinan file video CCTV masih dipegang atau dikuasai oleh saksi Kompol Baikuni Wibowo. Kesimpulan terdakwa setelah menonton isi video tersebut adalah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat masih terlihat saat saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinas Duren 3. Kemudian saksi Ferdi Sambo masuk rumah dinas melalui pintu samping. Artinya bertentangan dengan apa yang disampaikan saksi Irjen Pol Ferdi Sambo kepada terdakwa, yaitu tembak-menembak terjadi sebelum saksi Ferdi Sambo sampai ke rumah dinas tersebut. Selanjutnya masih pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 15 WIB, saksi Kompol Baikuni Wibowo datang ke Pentri Spri di Propam Mabes Polri bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa bertanya, "Baik, sudah diserahkan CCTV-nya ke penyidik belum?" Setelah itu saksi Kompol Baikuni Wibowo berkata, "Diserahkan kepada siapa?" Kemudian terdakwa menjawab, "Lewat AKP Rifaizal Samuel." Selanjutnya saksi Kompol Baikuni Wibowo menghubungi saksi AKP Rifaizal Samuel. Namun saksi AKP Rifaizal Samuel tidak bisa menerima karena ada kegiatan lain, sehingga terdakwa meminta tolong untuk menyerahkan CCTV ke saksi AKP Irfan Widianto. Sepengetahuan terdakwa, DVR CCTV tersebut diserahkan sekira pukul 18 WIB kepada saksi AKP Irfan Widianto. Setelah menyerahkan DVR CCTV tersebut, saksi Kompol Baikuni Wibowo datang lagi ke Pentri Spri di Propam Mabes Polri dan memberitahu terdakwa bahwa rekaman DVR CCTV
sudah diserahkan ke saksi AKP Irfan Widianto. Namun saksi Kompol Baikuni Wibowo tidak mengatakan penyerahan DVR CCTV tersebut di mana. Setelah itu terdakwa tidak mengetahui keberadaan rekaman DVR CCTV tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20 WIB, saksi AKBP Arif Rahman Arifin keluar dari ruangan saksi Ferdi Sambo bersama saksi Brigjen Hendra Kurniawan. Kemudian saksi AKBP Arif Rahman Arifin datang ke pantry dan terdakwa mendengar saksi AKBP Arif Rahman Arifin menyampaikan ke saksi Kompol Baikuni Wibowo agar seluruh file dihapus sehingga tidak ada bukti. Saksi Kompol Baikuni Wibowo berkata, "Yakin ini Bang?" Kemudian saksi AKBP Arif Rahman Arifin menjawab, "Ya, ini perintah Kadif. Kalau ini bocor, 4 orang yang nonton tanggung risiko." Setelah itu saksi AKBP Arif Rahman Arifin dan saksi Kompol Baikuni Wibowo keluar dari ruangan Spri Kadif Propam Polri. Terdakwa masih di ruangan tersebut. Izin dilanjutkan ya Mulia. Izin melanjutkan yang mulia. 3 Romawi, keberatan terhadap surat dakwaan. Majelis Hakim yang terhormat, sidang yang kami muliakan. Setelah kami uraikan kronologis kejadian dari sudut pandang kami, selanjutnya kami uraikan hal-hal yang menjadi keberatan kami terhadap surat dakwaan sebagai berikut. 1. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat dan tidak sesuai dengan pasal 141 KUHP dengan tidak menggabungkan perkara akuo padahal telah diketahui dugaan tindak pidana terhadap terdakwa saling bersangkut paut dengan para terdakwa lainnya. Bahwa yang telah kita ketahui bersama terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, terdapat juga terdakwa-terdakwa lainnya yang dugaan perbuatan masing-masing terdakwa saling bersangkut paut dengan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut pun telah diamini oleh jaksa penuntut umum dengan mendakwa terdakwa dengan pasal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 KUHP. Dengan didakwanya terdakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan perkara akuo terdiri dari beberapa terdakwa yang sangkut paut, sudah sepatutnya jaksa penuntut umum melakukan penggabungan perkara terhadap para terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 KUHP, yaitu dianggap dibacakan yang mulia. Selanjutnya penjelasan pasal 141 huruf C yang menyatakan, dianggap dibacakan yang mulia, bahwa dengan tidak digabungkannya perkara akuo padahal para terdakwa diduga bekerja sama melakukan tindak pidana yang dituduhkan, maka tentu akan mengurangi objektivitas perkara. Terdakwa atau para terdakwa lainnya masing-masing akan berperan sebagai saksi mahkota, di mana ketika satu terdakwa sedang diadili, maka terdakwa lainnya akan bertindak sebagai saksi mahkota. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, maka masing-masing terdakwa hilang hak ingkarnya pada saat berperan sebagai saksi mahkota dalam sidang terdakwa lainnya. Selain hilangnya hak ingkar terdakwa, maka kualitas pembuktian juga akan campur aduk, di mana terdakwa akan bertindak sebagai saksi, di mana saksi mempunyai nilai pembuktian lebih sempurna daripada ketika seorang terdakwa memberikan keterangannya. Selain itu, bayangkan jika masing-masing terdakwa terpisah pemeriksaannya, sebagaimana jika ada saksi yang memberikan keterangan berbeda antara persidangan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, saksi A membenarkan suatu fakta dalam persidangan X, kemudian saksi A tidak membenarkan suatu fakta yang sama dalam persidangan Y, kemudian menjadi pertanyaan, kebenaran material mana yang berlaku? Apakah keterangan saksi A dalam persidangan X atau keterangan saksi A dalam persidangan Y? Padahal keterangan tersebut datang dari satu saksi namun saling bertentangan dalam persidangan yang berbeda. Untuk itu, sudah sepatutnya demi
menjaga fakta-fakta persidangan dalam pembuktian, serta menjaga agar kebenaran material sebagai tujuan proses hukum pidana dapat dicapai dan tidak berbeda-beda antara persidangan para terdakwa, maka kami mohon agar persidangan para terdakwa untuk dilakukan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 KUHP. Dengan demikian, apabila dilakukan penggabungan perkara terhadap para terdakwa, maka tentu hal tersebut telah sesuai dengan keinginan para majelis hakim yang dalam persidangan beberapa terdakwa sebelumnya terus mengingatkan kepada jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum agar persidangan ini dapat dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Persidangan saat ini di mana para terdakwa diadilin masing-masing dengan mengingat banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam proses keamanan dan ketertiban persidangan ini, maka apabila dilanjutkan dengan pemeriksaan para terdakwa sendiri-sendiri, tentu telah bertolak belakang dengan semangat persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk itu, kami mohon kepada majelis hakim perkara akuo untuk dapat menggabungkan perkara para terdakwa demi menjaga hak ingkar para terdakwa, kebenaran material yang tidak berbeda-beda serta bertentangan dalam proses pembuktian agar sejalan dengan semangat persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 2. Dakwaan tidak cermat dikarenakan adanya uraian peristiwa dalam surat dakwaan yang ternyata berbeda, tidak lengkap, dan tidak didasarkan atas keterangan saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan. A. Uraian dakwaan pada halaman 6 paragraf ke-1 keliru yang pada pokoknya menyatakan. Selanjutnya saksi Irfan Widianto bersama anggotanya keluar komplek perumahan Polri Duren 3. Lalu saksi Irfan Widianto menerima telepon dari terdakwa Cukpurtanto, Korspri Kadif Propam, yang menanyakan apakah saksi Irfan Widianto telah menerima arahan untuk mengganti 2 DVR CCTV. Kemudian tidak seharusnya terdakwa Cukpurtanto mengarahkan saksi Irfan Widianto untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengganti DVR CCTV milik publik atau milik warga komplek perumahan Duren 3 dan mengatakan jangan lupa untuk mengganti dengan DVR yang baru. Bahwa dakwaan yang menyebut bahwa terdakwa Cukpurtanto melalui telepon menanyakan saksi Irfan apakah sudah menerima arahan untuk mengganti 2 DVR CCTV adalah keliru dan tidak didasarkan berita acara pemeriksaan. Dikarenakan keterangan Irfan Widianto telah dilakukan perubahan berdasarkan keterangan berita acara pemeriksaan Irfan Widianto tertanggal 23 September pada halaman 4 paragraf ke-5 yang pokoknya menyatakan, selanjutnya ketika hendak keluar komplek, saya bertemu dengan Kompol Cukpurtanto dan berkata kepada saya, lagi ngapain Ade Asu? Saya jawab, siap bang, dapat perintah untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV. Selanjutnya Kompol Cukpurtanto menyampaikan kepada saya, oke, nanti kalau sudah selesai serahkan DVR-nya kepada saya. Selanjutnya saya jawab, siap bang. Dengan demikian adalah jelas terdakwa tidak pernah menelpon Irfan Widianto dan mengatakan agar jangan lupa mengganti dengan DVR yang baru. Bahkan dalam berita acara pemeriksaan Irfan Widianto adalah jelas yang menyuruh untuk mengganti DVR CCTV yaitu saksi KBP Agus Nurpatria, yaitu dalam BAP Irfan Widianto tanggal 23 September tahun 2022 pada halaman 4, poin 9, paragraf 7 dan 8 yang masing-masing pokoknya menyatakan. Paragraf 7, kemudian KBP Agus Nurpatria menyampaikan nanti kalau kamu ambil dan ganti DVR-nya ya, seperti yang ada di pos Sapam. Perintah ini juga didengar oleh 2 anggota saya karena posisi mereka berada di belakang saya. Paragraf 8. Selanjutnya saya diajak berjalan sambil dirangkul ke rumah KBP Ridwan Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan
dan saat tiba di depan rumah AKBP Ridwan Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, beliau kembali menyampaikan sambil menunjuk CCTV yang berada di atas depan rumah AKBP Ridwan, yang itu dibiarnya jangan, saya ulangin, yang itu dibiarnya juga nanti kamu ambil. Hal itu diperkuat juga oleh keterangan saksi Tomser Christian Natal dan saksi Munafri Baktiar yang pada saat itu berada di komplek Duren 3 mendampingi saksi Irfan Widianto dengan mendengarkan secara langsung bahwa saksi Agus Nurpartia yang memerintah saksi Irfan Widianto secara lisan untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV dengan yang baru. Berita acara pemeriksaan saksi Tomser Christian Natal poin 10 tanggal 19 Agustus 2022 pokoknya menerangkan, saya mengetahui yang mengganti adalah AKP Irfan Widianto atas perintah dari KBP Agus Nurpartia dengan menggunakan jasa teknisi CCTV atas nama Afung. Kemudian berita acara pemeriksaan tambahan saksi Tomser Christian Natal poin 6 paragraf 1 tanggal 2 September 2022 yang pokoknya menyatakan, KBP Agus Nurpartia berkata, Dek, kamu ganti DVR sambil menunjuk dengan tangan kanan ke CCTV di pos Sapam Komplek Polri Duren 3, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian AKP Irfan Widianto menjawab, siap bang. Berita acara pemeriksaan tambahan saksi Tomser Natal poin 7 dan poin 10 huruf B tanggal 19 September 2022 bahwa KBP Agus Nurpartia menyampaikan kepada Irfan, tolong kamu ambil dan ganti DVR-nya ya. Dan dijawab oleh AKP Irfan Widianto, siap bang. Sambil menganggukkan kepala, kemudian KBP Agus Nurpartia dan Irfan Widianto berjalan mengarah rumah Kasat Reskrim AKBP Ridwan Soplanit. Poin 10 huruf B, kemudian AKBP Irfan langsung dirangkul sambil menunjuk CCTV di depan lapangan basket atau Posapam, dan saya mendengar KBP Agus Nurpartia memerintahkan AKP Irfan untuk mengambil dan ganti DVR CCTV. Selanjutnya KBP Agus Nurpartia dan AKP Irfan berjalan mengarah rumah Kasat Reskrim AKBP Ridwan Soplangit. Kemudian hal itu diperkuat juga dengan keterangan saksi Munafri Baktiar poin 10 dan 16 tanggal 19 Agustus 2022 yang pokoknya menyatakan pada poin 10, saya mengetahui yang mengganti adalah Irfan Widianto atas perintah dari KBP Agus Nurpartia dengan menggunakan jasa teknisi CCTV atas nama Afung. Pada poin 16, dan saat itu juga saya mendengar KBP Agus Nurpartia memberi perintah AKP Irfan Widianto untuk mengambil dekoder CCTV yang berada di lapangan basket, di mana posisi saya dan Ibda Munafri saat itu berada di belakang KBP Agus Nurpartia dan AKP Irfan Widianto. Kemudian BAP tambahan saksi Munafri Baktiar poin 5 huruf I tanggal 2 September tahun 2022 yang menyatakan, dapat saya jelaskan bahwa pada saat saya mendengar KBP Agus Nurpartia menyuruh kepada AKP Irfan Widianto untuk mengganti DVR dekoder CCTV yang berada di lapangan basket, saya hanya berjarak kurang lebih 2 meter dengan KBP Agus Nurpartia. Kemudian diterangkan lagi oleh saksi Munafri Baktiar pada poin 5 tanggal 19 September tahun 2022 yang menyatakan, saya tidak mengetahui secara pasti karena yang saya alami dan ketahui adalah hanya adanya perintah KBP Agus Nurpartia terhadap AKP Irfan Widianto untuk mengganti DVR CCTV tersebut. B. Dakwaan jaksa penuntut umum pada halaman 9 paragraf 1 tidak lengkap dan merugikan terdakwa, yaitu selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10 WIB ketika terdakwa Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo bertanya CCTV di mana, dan dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, CCTV mana jenderal?
Kemudian saksi Ferdi Sambo menjawab CCTV di sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh terdakwa Cuputanto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ferdi Sambo katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh terdakwa Cuputanto, siap. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta terdakwa Cuputanto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan lihat isinya. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan dengan kata-katanya dan dengan nada marah, lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Bahwa uraian surat dakwaan tersebut tidak lengkap dikarenakan terdakwa setelah mendapat perintah untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV dari saksi Ferdi Sambo memberi penolakan dengan menyatakan apakah tidak apa-apa jika dikopi untuk dilihat isinya. Hal tersebut sesuai dengan berita acara pemeriksaan Ferdi Sambo nomor 19 huruf A yang menyatakan, selanjutnya saya memerintahkan kepada Kompol Cuputanto untuk mengkopi dan melihat isinya, namun yang bersangkutan menyampaikan, izin jenderal, apakah tidak apa-apa jika dikopi dan dilihat isinya. Lalu saya menjawab dengan nada marah, kamu lakukan saja, jangan banyak tanya, saya yang tanggung jawab. Dengan demikian adalah tepat jika uraian dakwaan jaksa penuntut umum tidak lengkap dan merugikan terdakwa, dikarenakan terdakwa mempertanyakan kembali perintah tersebut yang disambut dengan jawaban oleh saksi Ferdi Sambo dan dengan berkata, kamu lakukan saja, jangan banyak tanya, saya bertanggung jawab. Huruf C, menurut keterangan saksi AKP Rifaijal Samuel pada tanggal 13 Juli 2022, saksi Irfan Widianto telah menyerahkan kepada saksi Rifaijal Samuel yang menurut keterangan Rifaijal Samuel atas penyampaian saksi Irfan Widianto bahwa di PR CCTV tersebut dari terdakwa untuk diantarkan ke tim penyidik Polres Jakarta Selatan dan selanjutnya akan diserahkan ke Puslapor Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai temuan terkait dengan kasus penembakan pada tanggal 8 Juli 2022. Kemudian saksi AKP Rifaijal Samuel memerintahkan Endra mendatangi di Tipidum Bareskrim Polri lantai 4 Gedung Bareskrim Polri untuk mengambil di PR CCTV tersebut kepada saksi AKP Irfan Widianto. Selanjutnya melalui saksi AKP Dimas Arki Jati Pratama diserahkan ke Puslapor Polri atas DVR CCTV pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 20.30 WIB. Video BAP saksi Dimas Arki Jati Pratama pada poin 11, 12, dan 13 tanggal 15 Agustus 2022 dan video BAP saksi AKP Rifaijal Samuel poin 9 huruf I, J, dan K serta poin 10 tanggal 12 Agustus 2022. Dengan adanya 3 fakta di atas dalam uraian dakwaan yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan, padahal dakwaan sendiri harus bersumber dan disusun berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi-saksi, sebagaimana ketentuan pasal 140 ayat 1 KUHP, surat dakwaan dibuat secepatnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan yang dibuat tersebut akan disertakan penuntut umum saat melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Dengan demikian, surat dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan, maka surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak lengkap dan tidak cermat. Selanjutnya dilanjutkan rekan kami yang mulia. Masih banyak lagi, tinggal sedikit yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Dakwaan tidak jelas terkait peran terdakwa dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sehingga merugikan terdakwa. Bahwa dalam dakwaan pertama atau kedua, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Akan tetapi setelah kami membaca keseluruhan uraian dakwaan, penuntut umum sama sekali tidak menguraikan dan menentukan kedudukan terdakwa dalam hal penyertaan. Apakah sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, melainkan sekedar menyatakan sebagaimana kutipan dakwaan bahwa terdakwa Cuputanto bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Irfan Widianto, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin,
Saksi Baikuni Wibowo, Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau tidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, di halaman 1, 14, 27, 28, dan 40 dakwaan. Bahwa ketika penuntut umum menyusun surat dakwaan dengan memasukkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai straflord grounds atau perluasan dapat dipidanya seseorang dalam suatu perbuatan pidana, maka seharusnya penuntut umum memberikan kejelasan mengenai peran serta kualitas perbuatan masing-masing pelaku dengan cara membaca dan meliti hasil penyidikan, berita acara penyidikan, tanpa perlu harus menunggu acara pembuktian pokok perkara dalam persidangan. Dengan dijelaskannya peranan masing-masing peserta atau pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat bobot, peranan, dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana untuk dapat menentukan pertanggungjawaban pidana dari masing-masing pelaku tindak pidana. Sebaliknya, ketidakjelasan mengenai peranan masing-masing peserta tindak pidana hanya akan memperluas pembuktian dan menyulitkan terdakwa dan penasihat hukumnya dalam melakukan pembelaan. Apakah dalam kedudukan terdakwa sebagai pleger, down pleger, atau mede pleger. Hal ini mengingat terdapat perbedaan ciri-ciri dan kualitas perbuatan dari masing-masing pelaku penyertaan. M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan halaman 39 menyatakan, demikian juga halnya dengan peristiwa pidana yang mengandung pengambilan bagian atau penyertaan yang diatur dalam pasal 55 harus jelas terumus kualitas keikutsertaan seseorang terdakwa dalam surat dakwaan. Ketidakcermatan penyusunan kualitas keikutsertaan seseorang terdakwa dalam surat dakwaan mengakibatkan terdakwa dibebaskan karena apa yang didakwakan kepadanya tidak sesuai dengan kualitas penyertaan yang terbukti dalam persidangan. Diwajibkannya untuk dirumuskannya kualitas keikutsertaan seorang terdakwa dalam surat dakwaan berfungsi untuk tetap menjaga objektivitas dan fokus proses pembuktian, sehingga majelis hakim perkara aku akan fokus kepada pembuktian apakah benar terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan berdasarkan surat dakwaan, dan bukan lagi dalam kapasitas untuk mengklasifikasikan apakah terdakwa sebagai pleger, down pleger, atau mede pleger dengan mengumpulkan ciri-ciri dan peran masing-masing terdakwa dalam proses pembuktian nantinya. Hal tersebut juga untuk menjaga agar dakwaan tersebut sesuai dengan kualitas pernyataan dari masing-masing terdakwa. Berdasarkan uraian di atas, dikarenakan penuntut umum tidak mampu menegaskan bentuk penyertaan terdakwa dalam surat dakwaan, maka surat dakwaan menjadi kabur dan tidak jelas, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak-tidaknya harus dibatalkan. 4. Jaksa penuntut umum tidak menerapkan asas fair trial dengan tidak memasukkan pasal 48 KUHP dan atau pasal 51 KUHP ke dalam surat dakwaan. Padahal jelas dan tidak perlu diragukan, uraian peristiwa dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur-unsur pasal 48 KUHP dan atau pasal 51 KUHP, sehingga surat dakwaan menjadi tidak lengkap dan tidak cermat. Dakwaannya jaksa penuntut umum tidak lengkap dan tidak cermat dikarenakan jaksa penuntut umum tidak masukkan pasal 48 KUHP dan atau pasal 51 KUHP ke dalam surat dakwaannya, yaitu pasal 48 KUHP yang dibacakan, pasal 51 KUHP yang dibacakan. Padahal telah diketahui oleh jaksa penuntut umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaannya pada halaman 9 paragraf ke-1 yang menyatakan, selanjutnya, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10, terdakwa Cuk Putranto sedang berada di ruangan di Propam terdakwa Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, CCTV mana jenderal? Kemudian saksi Ferdi Sambo menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh terdakwa Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ferdi Sambo katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, siap. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta terdakwa Cuk Putranto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah. Lakukan, jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, siap jenderal. Kemudian terdakwa Cuk Putranto meninggalkan ruang kerja saksi Ferdi Sambo dan menghubungi saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV. Selanjutnya dapat dibacakan. Dan juga terdapat dalam dakwaan pada halaman 12 ke paragraf kedua yang menyatakan, kemudian sekira pukul 20.30, saksi Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja Ferdi Sambo dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya saksi Arif Rahman pergi menemui terdakwa Cuk Putranto di pantry depan ruangan saksi dan menyampaikan permintaan saksi Ferdi Sambo kepada Cuk Putranto untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Selanjutnya yang akan dibacakan. Padahal jelas dari uraian-uraian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP dan atau pasal 51 KUHP dikarenakan telah memenuhi unsur adanya
perbuatan karena pengaruh daya paksa, perintah jabatan terdakwa mengira perintah yang diberikan dalam wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya. Oleh sebab itu, dengan tidak dimasukkannya pasal 48 KUHP dan atau pasal 51 KUP, padahal jelas dalam uraian dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, maka membuat dakwaan jaksa penuntut umum tidak lengkap dan tidak cermat. Selanjutnya dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Tinggal satu halaman, dua halaman lagi. Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlu kami kemukakan pendapat beberapa pakar hukum untuk dapat dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan sela terhadap keberatan kami atas surat dakwaan akuo sebagai berikut. 1. Akarim Nasution menyatakan bahwa tujuan dari tuduhan adalah agar terdakwa mengetahui dengan seteliti-telitinya perbuatan-perbuatan apa yang dituduhkan padanya, sehingga ia dapat mengadakan pembelaan diri dengan sebaik-baiknya. Untuk tujuan tersebut, haruslah tuduhan tersebut disusun dengan jelas dan terang. Inilah yang dimaksud dengan sifat dan hakikat surat tuduhan. 2. Putusan Mahkamah Agung nomor 492 K/KR/1981 menyatakan Pengadilan Tinggi telah tepat dengan mempertimbangkan bahwa tuduhan samar-samar garing kabur harus dinyatakan batal demi hukum. 3. Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum D. Suherman menguraikan pengertian jelas dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah sebagai berikut. Tindak pidana ini harus diuraikan secara jelas mengenai cara kerjanya, cara dilakukannya atau modus operandinya. Uraian fakta yang dilukiskan hendaklah benar-benar sesuatu yang pasti atau hal yang konkret dan tidak mengenai hal yang dapat meragukan, hal yang terang dan nyata bagi terdakwa maupun bagi hakim. Jadi bukan hanya pengutaraan tentang pengertian yuridis semata-mata, tetapi yang esensial adalah pengertian yang nyata. Penuntut umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap perbuatan nyata terdakwa dan uraian itu harus sudahlah menggambarkan semua unsur delik yang didakwakan. 4. Surat edaran Jaksa Agung Indonesia nomor SE/004-J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan menjelaskan lebih spesifik sebagai berikut. 1. Uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Pembuat undang-undang mengkehendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaannya selalu bersikap korektif dan teliti. 2. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan sebaik-baiknya. 3. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Dengan menunjuk pada pasal 156 KUHP, oleh karena alasan dari nota keberatan kami adalah dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan harus dibatalkan dan harus dinyatakan batal demi hukum. Dengan ini kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dan memberi putusan sela atas nota keberatan ini. Maka berdasarkan hal-hal tersebut telah diuraikan di atas, kami mengajukan permohonan agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan segala eksepsi dan atau nota keberatan terdakwa Cuk Purtanto, SIK untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Oleh karena itu surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan agar terdakwa segera dilepaskan dan dikeluarkan dari rumah tahanan negara.
4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami tim pembela Cuk Putranto, Joni MW Manurung Esa, Zakaria Manurung Esa, Alif Bestari Esa MH, Iqbal Bestari Esa, Daniel Sony R. Pardede SH, Bintang Kanapi Tupulu SH, Hari Christian Lumban Tombing SH, Jatendra John Wela H. SH. Demikian tadi telah sama-sama didengarkan pembacaan nota keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Cuk Putranto. Selanjutnya, apakah saudara akan memberikan pendapat terhadap nota keberatan tersebut secara tertulis? Kami minta waktu selama 1 minggu. 1 minggu ya, karena ada pergeseran jadwal, kita nuke hari Kamis ya. Sekitar jam 3 November ya, sekitar pukul 10.30. Tadi kita tetapkan 9.30. Namun memang jadwal tidak dapat kita pastikan sebagaimana yang kita sampaikan, oleh karena juga perkara kita ini juga tidak berdiri sendiri ya, tapi juga terkait dengan perkara lainnya juga yang sejenis ya. Mohon ya, baik penuntut umum dan penasihat hukum cuma untuk dapat memahami kondisi tersebut ya. Dan juga mengenai awak media untuk acara penyampaian pendapat penuntut umum nantinya ya, itu dapat dilakukan secara live streaming full ya. Kami mohon ketidaknyamanan dalam hal pembuktian ya, dengan alasan yang memang dengan ketentuan undang ya, tidak dapat melakukan secara full live streaming ya. Mungkin saja ada pertanyaan? Penasihat hukum ada pertanyaan? Cukup jelas ya, terdakwa juga ya. Itu kita lanjutkan kembali dengan agenda persidangan, mendengarkan pendapat penuntut umum atas nota keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa. Sidang nyatakan selesai dan ditunda.